Majelis di dalamnya diajarkan sunnah-sunnah nabinya. Tiada majelis yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, majelis zikir. Jadi kalau dikatakan majelis zikir, menurut ulama ahli sunnah itu bukan berzikir mengucapkan subhanallah atau la ilaha illallah, tidak, tapi majelis ilmu. Dan majelis ilmu adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah gerakkan hatinya untuk hadir dan duduk di majelis ilmu. Dia duduk di majelis yang para malaikat hadir, menaungi orang-orang yang ada di majelis tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang hadir ke majelis-majelis ghibah, majelis-majelis namimah, atau majelis-majelis yang membicarakan perkara-perkara yang sia-sia. Baik, pada malam hari ini pertemuan pertama kita. Kalau awalnya sebenarnya perencanaan awal Kamis pekan pertama, Kamis malam Jumat pekan pertama. Tapi qadarullah pekan lalu saya umroh dan pulangnya ternyata hari Kamis malam Jumat baru sampai di Pekanbaru. Maka agar tidak kosong jadwal yang sudah disepakati, kata saya ke ikhwah di RJ dan Cuanto ini, Cusafrianto, silakan diganti ke hari yang lain. Kita harus jalan. Sebab kalau ditunda ke bulan depan lagi, maka akan lama liburnya. Waktu saya fleksibel. Selama tidak bermuturan dengan jadwal yang lain, insya Allah bisa datang. Nah, maka disepakatilah hari ini saya hadir di sini. Dengan izin Allah kita bertemu, bertatap muka, dan insya Allah kedepannya kalau Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, kita masih bertemu di taman surga ini. Berbicara tentang kehidupan dunia, karena kita hidup di dunia, maka manusia untuk menopang hidupnya melakukan berbagai usaha. Ada yang berdagang, bahkan berdagang pun jualan berbagai barang dagangannya. Ada yang membuka rumah makan, jualan sayur mayur, ikan, jualan barang-barang harian, pakaian dan sebagainya. Kalau kita tanya kepada setiap orang-orang yang berusaha, apakah dia ingin untung dengan usahanya atau ingin rugi? Maka tidak seorang dari orang-orang yang berusaha tersebut yang menghabiskan waktunya mungkin berangkat pagi-pagi sudah buka pintu kiosnya, malam baru atau sore ditutup. Orang lain mungkin bisa istirahat tidur siang, dia tidak tidur siang. Lalu ditanyakan, apakah Anda ingin rugi atau Anda ingin untung? Saya yakin semuanya akan menjawab, saya jualan, saya pinjam modal, bahkan mungkin meminjam modal. Saya ingin untung dengan usaha saya. Itu manusia di dunia. Tapi ingat, Allah Rabbul Alamin telah menegaskan di dalam Al-Quran. Malam ini kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari satu surat Allah yang pendek, yang saya yakin tidak seorang pun dari kita yang tidak hafal surat ini. Allah menegaskan di dalam surat tersebut bahwasanya manusia semuanya merugi. Tentu hafal kita semuanya suratnya. Ketika Allah mengatakan wal asr, demi masa, atau sebagian ahli tafsir mengatakan demi waktu asar. Ada dua makna. Al-asr dalam bahasa Arab artinya masa, waktu yang dilalui oleh manusia di dalam hidupnya. Atau al-asr, waktu asar. Jika ditafsirkan keduanya maka tidak berbenturan. Karena waktu asar adalah bagian dari waktu yang dilalui oleh manusia. Dan waktu asar adalah salah satu waktu yang mulia yang ada dalam hari, dalam kehidupan manusia. Allah bersumpah wal asr, demi masa, kata Allah. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya. Bukankah waktu itu makhluk Allah? Manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk.
yang boleh bersumpah hanya dengan makhluk. Tapi kalau kita cermati semua sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran, Allah tidak bersumpah melainkan dengan makhluk-makhluknya yang mulia. Wal asr, wattin, wazaitun, waturi sinin, wadduha, wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang mulia. Ini menandakan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluk tersebut, melainkan menandakan ada kemuliaan pada makhluk tersebut. Maka ketika Allah bersumpah dengan waktu, dengan al-asr, menunjukkan kemuliaan yang ada pada waktu. Sehingga Islam pun memberikan kedudukan khusus terhadap waktu. Bahkan setiap hamba akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap waktu-waktu yang telah dihabiskannya. Lalu Allah menegaskan di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Nah, yang berdagang, yang katanya ingin untung, ingat ini firman Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya, siapa saja, tidak peduli tua, muda, besar, kecil, kurus, gemuk, tinggi, pendek, laki-laki, perempuan, baik dia pejabat, rakyat biasa, pengusaha, atau orang yang tidak punya, semuanya dalam keadaan merugi, kata Allah. Innal insana lafi khusr. Tapi ada yang ruginya, khasarah abadiyah, kerugiannya kekal selamanya. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kerugiannya hanya sesaat, orang-orang yang beriman. Lalu Allah sebutkan, perhatikan ayat ini. Allah ketika memberikan suatu pernyataan, lalu Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar. Jadi kalau ada manusia, maka ini keliru, menyelisihi mutlak Allah. Kadang ada manusia mengkritik tapi tidak mampu memberikan solusi, mencela, tidak bisa memberikan jalan keluar. Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian. Lalu Allah sebutkan di ayat yang ketiga, Allah sebutkan perkara-perkara yang apabila ada pada seorang hamba, maka dia terhindar dari kerugian tersebut. Yang pertama kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini mutlak jamaah semuanya. Ini mutlak iman menghindarkan seorang hamba dari kerugian yang hakiki di akhirat kelak. Iman yang seperti apa? Iman yang dibangun, yang ditegakkan di atas dasar ilmu. Karena semua orang mengaku beriman. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun mengaku beriman dengan Tuhan-Tuhan mereka. Atau bahkan orang-orang yang mengaku beriman dengan Allah pun beriman, tapi kadang keliru iman mereka kepada Allah. Maka ketika Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya, iman yang dibangun, yang ditegakkan di atas pondasi ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Ingatlah firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 19 ketika Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, Allah perintahkan kita untuk mengetahui, Allah perintahkan kita untuk berilmu. Lalu kalimat Allah berikutnya menunjukkan ilmu yang pertama yang harus dipahami oleh seorang hamba, yaitu ilmu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah. Itu ilmu yang pertama, ilmu yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu ini. Ilmu yang dengannya seorang hamba mengenal Rabbnya, ilmu yang dengannya seorang hamba mengenal Tuhannya yang telah menciptakannya, yang telah menghidupkannya, yang telah menyediakan untuknya semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ma'rifatullah,
Kemudian ilmu yang dengannya seorang hamba mengenal nabinya. Siapa nabinya? Apa tugasnya? Lalu apa kewajiban seorang hamba terhadap nabi yang telah diutus kepadanya? Jika seorang hamba berilmu yang benar, maka dia akan memberikan haknya dengan tepat. Lalu ilmu yang dengannya seorang hamba mengenal agamanya. 3 perkara ini jamaah semuanya, ini perkara sepertinya sepele, mudah. Kalau di dunia kita mudah menjawabnya. Tidak seorang pun dari kita tidak mungkin bisa menjawabnya. Yang tidak mungkin atau yang tidak bisa menjawab, tidak mungkin. Semua menjawab dengan benar. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, semua akan menjawab Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Semua dengan mudah lisannya mengatakan nabiku adalah Muhammad. Apa agamamu? Semuanya akan menjawab agamaku Islam. Nih, KTP saya lihat, KTP saya Islam loh. Mudah. Tapi di akhirat kelak, ketika seorang hamba didudukkan lalu ditanya, seorang mukmin akan menjawab dengan lancar dan benar karena amal dan keimanannya, karena iman dan amalnya yang menuntunnya untuk menjawab dengan mudah. Sedangkan seorang hamba yang durhaka, yang kufur, ketika ditanya man rabbuk, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara' bin Azib, man rabbuk, maka dia akan menjawab seperti orang bingung. Kalau di dunia ada orang dijawab atau ditanya pertanyaan yang dia tidak tahu, kadang-kadang dia seperti orang bingung, pura-pura tidak paham soal. Nah, dikubur kelak seorang hamba juga akan demikian ketika dia durhaka kepada Allah, jauh dari agama Allah. Man rabbuk, madinuk, apa agamamu? Juga menjawab dengan jawaban yang sama, tidak bisa menjawab. Lalu ditanya, "Madza taqulu fi ar-rajul alladhi bu'itha fikum?" Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau ketahui tentang laki-laki yang telah diutus padamu? Dia pun kembali menjawab, Sami'tu an-nasa yaquluna kadza faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan seperti aku pun mengatakan demikian. Lalu malaikat yang menanyanya murka dan dipukul dengan pemukul yang telah dibawa oleh malaikat seraya mengatakan, ma daraita wala talait. Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca, sehingga hancur tulang belulangnya, remuk semuanya. La daraita, ma daraita wala talait. Engkau tidak tahu, tapi kenapa tidak mau membaca? Apa isyaratnya jemaah semuanya? Isyaratnya, seorang hamba jika tidak tahu, dia wajib mencari tahu. Jika dia belum mengetahui masalah agamanya, kewajiban yang pertama adalah mengetahuinya, mencari tahu. Baca, hadir ke majelis ilmu, tanyakan asatidzah, ustaz-ustaz, guru-guru agama, atau teman-teman yang lebih mengerti. Belajar agama. Kapan? Belajar agama tidak ada batasnya. Kalau kita baca perjalanan hidup para ulama, mereka menghabiskan sepanjang umur mereka untuk belajar dan mengajar. Tidak ada batasnya. Tapi kalau belajar di kelas, mungkin SD tidak mungkin sampai umur 20 tahun. Ada batasnya. Tapi belajar menuntut ilmu agama, maka tanpa batas. Sampai hembusan nafas terakhir kita belajar. Kembali kepada firman Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Allah mengatakan orang-orang yang beriman, imannya akan menyelamatkannya dari kerugian. Iman yang bagaimana? Iman yang dibangun di atas dasar ilmu. Kalau tanpa ilmu, malah akan membawa kepada kesengsaraan. Betapa banyak saudara kita yang mengaku beriman tapi berbuat kesyirikan. Banyak saudara kita mengaku beriman tapi salah dalam memahami makna dan kandungan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Berbuat syirik, masih mengaku perkara-perkara yang seharusnya tidak boleh dipercayai. Masih perdukunan, masih sesajen, mengaku
mukmin, beriman. Tapi karena tidak dibangun di atas dasar ilmu, maka imannya keliru. Ketika Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, yang bagaimana? Orang-orang yang beriman yang membangun imannya di atas dasar ilmu, di atas dasar ilmu yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman para salafus saleh, para sahabat yang mulia. Karena mereka lah orang-orang yang langsung belajar bagaimana memahami satu ayat, bagaimana memahami satu hadis, langsung menimba ilmunya dari Rasulullah SAW. Ketika ada yang keliru, Rasulullah langsung tegur, ingatkan. Sahabat yang lain langsung ingatkan. Ketika ada yang belum mereka paham, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Contohnya, ketika di Mekah, Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ada salah seorang sahabat yang menikahi gadis pujaan hatinya. Setelah berlangsung pernikahan, akad walimah, datanglah seorang wanita tua lalu mengatakan kepada sahabat ini, engkau dan wanita tersebut adalah saudara sesusuan. Saya yang dahulu yang pernah menyusukannya. Masya Allah. Kaget sahabat ini. Bagaimana tidak kaget? Karena dia sudah tahu bahwasanya saudara sesusuan itu bagaikan saudara kandung, mahram, tidak boleh menikah. Lalu hari itu juga dia siapkan kendaraannya, dia siapkan bekalnya. Pakai apa? Apakah pakai Pajero dari Mekah ke Madinah lewat tol? Tidak, jamaah semuanya. Dahulu itu jalan yang akan ditempuh dari Mekah Madinah atau sebaliknya bukan jalan yang mulus seperti kita sekarang. Kalau ke sini masih lumayan, kiri kanan, walaupun masih ada yang rusak-rusak. Dahulu tidak ada rest area. Sekian ratus kilo yang ditempuh, tidak ada rest area. Letih, capek, lelah, cari tempat istirahat di bawah pohon berteduh. Tidak terlihat apa-apa, hanya bebatuan, pasir, panas terik. Kalau musim dingin, dingin menusuk tulang. Itu yang ditempuh dari Mekah menuju Madinah. Untuk menemui Rasulullah SAW, meminta fatwa, meminta ilmu. Apa yang harus dia lakukan? Dia menikahi gadis yang ternyata saudari sesuannya. Begitu sahabat. Datanglah sahabat ini menemui Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, bagaimana lagi sudah terjadi? Engkau harus ceraikan dia. Lalu diceraikan. Nah, pelajarannya apa? Sahabat itu belajar. Sahabat itu menimba ilmu. Sahabat itu betul-betul demi satu ilmu mereka korbankan apapun, tidak peduli. Begitu para salafus saleh, langsung belajar dari Rasulullah. Kalau mereka mendapati suatu masalah, tidak tunda-tunda, besoklah. Kalau sekarang mungkin masih enak, tinggal telepon atau di googling, itu pun jangan sampai salah. Kalau yang tidak mengerti, cari-cari, searching di googling, Mbah Google, nanti masuk ke websitenya Syiah, malah memberikan syubhat dan kesesatan. Na'udzubillah. Tapi kalau yang sudah tahu mungkin, oh ini website Ahlus Sunnah, ini dikelola oleh dai-dai dan ustaz Ahlus Sunnah. Nah, kalau yang tidak, tanyakan kepada ustaz, saya ada masalah ini dan ini, bagaimana hukumnya? Dan sahabat dahulu sudah membuktikannya. Jadi ilmu yang benar akan membimbing seorang hamba. Yang pertama, imannya benar. Yang kedua, amalnya benar. Lihat, dilanjutkan ayatnya Allah berfirman, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal adalah buah dari ilmu. Amal adalah bagian dari iman. Apa maksudnya? Amal adalah bukti dari iman. Karena Rasulullah mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 lebih cabang.
A'laha la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan cabang yang terendah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang dari jalan, bukan malah membuang. Kalau kita lihat kadang-kadang dari mobil buang, padahal di belakang ada orang lain juga berkendaraan, mungkin pakai motor, buang botol kosong, buang tisu bekas ingusnya. Ini malah menyelisihi sunnah Nabi. Sunnahnya seseorang itu menyingkirkan. Bahkan kata Rasulullah, sungguh aku melihat seseorang yang berjalan-jalan di surga, tidaklah dia masuk surga melainkan karena dia melihat kayu yang tumbang ke jalan yang mengganggu orang-orang yang beriman yang melintasi jalan, lalu dia singkirkan. Allah masukkan dia surga dengan hal tersebut. Subhanallah, perkara yang sepele ringan. Tapi kadang orang melupakan perkara yang seperti ini. Maka ketika Rasul mengatakan bahwasanya iman itu terdiri dari 70 lebih cabang, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu, rasa malu itu salah satu cabang dari iman. Malu yang pada tempatnya, bukan malu berbuat baik, bukan malu di atas kebenaran, malu berjenggot, malu malu pakai pakaian di atas mata kaki, diejek-ejek kawan. Kalau dia seorang wanita misalnya malu dia pakai jilbab besar, bukan yang seperti itu. Rajin ke masjid malu, anak-anak muda malu, anak-anak muda kita coba lihat, kadang malu memperlihatkan identitas seorang muslim. Kalau kita lihat yang non muslim bangga, di sini kalung salib, di sini kalung salib, tatonya syiar dan simbol agama mereka, tidak malu. Kenapa seorang muslim malu dengan syiar dan simbol agamanya? Malu kalau terlihat dia seorang muslim. Nabi telah berjuang agar kamu menjadi seorang beriman. Kenapa malu menegakkan sunnah Nabi? Saya cerita sedikit. Pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, terus terang saya tidak pernah di pesantren. Mulai belajar agama yang benar-benar itu di Jakarta. SMP di MTSN Pekanbaru, Jalan Diponegoro. Aliyah di MAN 1 Pekanbaru, Jalan Bandang. Tamat dari aliyah diajak oleh Ustaz Abu Zubair ke Jakarta. Ayo ikut abang ke Jakarta, daftar ke Lipia. Kalau di sini mau masuk dahulu YIN. YIN banyak juga yang nganggur. Kuliah yang umum biaya besar, adik masih banyak ke sekolah. Ayo ikut abang ke Jakarta. Ikut belajar di sana. Waktu itu jenggot belum dipelihara, celana masih musbil, karena kajian belum terlalu banyak di Pekanbaru, bahkan baru ada mungkin satu masjid sekitar tahun 96. Sudah mengaji semuanya di sini. 96 baru saya tamat aliyah, diajak berangkat. Tapi saya sudah banyak belajar, baca, sudah sering walaupun tidak rutin hadir ke waktu itu kajian di Al-Fida, Jalan Ahmad Dahlan. Kemudian sering berkunjung ke rumah beberapa teman-teman yang pertama kali sebagai pionir-pionir dakwah di Pekanbaru, ke Ustadz Jasnur, abangnya Ustadz Heri Purnama, dan banyak, ke Ustadz Ali dan sebagainya. Nah, sampai di Jakarta, heran lihat kehidupan Jakarta, bebas sebebas-bebasnya waktu itu. Waktu itu tahun 96, apalagi kalau sekarang. Tahun 96, lihat anak-anak gadis pakai pakaian hanya sejengkal saja dari pinggangnya, tidak malu. Muncul semangat, kenapa kita harus malu menegakkan sunnah? Lihat di halte bis, anak-anak gadis, laki-laki, remaja-remaja bahkan berciuman, na'udzubillah. Tidak malu di hadapan orang banyak. Sampai pernah suatu ketika Ustadz Isnain Azhar, pernah dengar nama Ustadz ini mungkin di antara antum ada yang pernah dengar. Sekarang beliau mudir di Ma'had Al-Utsaimin kalau tidak salah. Turun bersama kami dari bis kota, pulang dari kampus Lipia. Lihat ada anak muda berpacaran di halte, berpelukan, berciuman, langsung ditegur. Walaupun itu mungkin salah dengan cara ditegur, nangis, si wanita nangis. Bukan suami istri,
Anak udah ditegur dengan cara yang keras, kena semangat waktu itu. Nah, seperti itu muncul keberanian. Kalau orang-orang berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak malu, kenapa kita harus malu? Saya bawa semua celana-celana panjang saya ke tukang jahit, potong semuanya di atas mata kaki. Sampai sekarang, alhamdulillah, tidak punya lagi pakaian-pakaian yang menutupi mata kaki. Dari tahun 96 sampai sekarang. Bahkan kemarin umroh, ini kehabisan pakaian yang bersih. Lalu ada yang membelikan jubah kena panjang. Saat itu juga niatnya hanya satu, jangan saya pakai dalam kondisi isbal. Saya tanya orang-orang, di mana di tempat tukang jahit di mana? Ainul Khayyat, tukang jahit. Saya tanya orang-orang di sana. Oh, jauh dari sini, kata orang-orang di sana. Jauh, harus naik taksi. Akhirnya saya berhentikan taksi. Tanya, tahu tempat jahit? Tanya, tahu. Naiklah. Berapa ongkosnya? Kata saya. Dia tidak mau beri, naik saja. Saya tidak mau. Nanti kalau saya naik, kamu beri saya mahal. Ternyata sampai ke tujuan, saya mau bayar mahal. Pokoknya naik. Di perjalanan, berceritalah, dunia ini semuanya mahal, katanya. Kata semuanya mahal. Semua sekarang serba mahal. Lalu kata saya, akan tapi Nabi kita pernah mengatakan dunia ini di sisi Allah tidak lebih hina dari sehelai sayap lalat atau sayap nyamuk dalam sebagian riwayat. Mendengar ucapan terdiam sopir ini, orang Arab, orang Madinah, terdiam. Tidak lagi banyak bicara. Akhirnya diantar ke tempat tukang jahit, ditunjukinnya sampai disuruh jahit pendekkan ini. Saya tunggu sebentar sampai saya sudah selesai. Saya mau bayar, tidak mau dia. Bawa aja, silakan. Subhanallah. Allah berikan kemudahan hanya karena ingin memendekkan pakaian agar tidak isbal. Syahidnya, ketika manusia malu menegakkan atau mengamalkan sunnah, kita jangan malu mengamalkan sunnah. Dengan mengamalkan ilmu yang ada pada kita menjadi sebab Allah hindarkan dari kerugian. Ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya berada di dalam kerugian, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang menegakkan imannya di atas dasar ilmu, imannya benar. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmu itu, amal itu buah dari ilmu. Jika seseorang tidak mengamalkan ilmunya, maka bagaikan pohon yang tidak berbuah. Daunnya lebat, dahannya rindang, daunnya lebat, tapi tidak ada buahnya, tidak banyak manfaat yang didapatkan. Maka ketika seseorang berilmu, walaupun tidak banyak, sedikit ilmu yang didapatkannya lalu dia amalkan, itu jauh lebih mulia baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak seorang hamba akan dibangkitkan di hadapan Rabb-Nya, dibangkitkan, ditegakkan, dan tidak akan bergeser kakinya. La tazalu qadama 'abdin, kata Rasulullah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba dari hadapan Rabb-Nya sampai ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat yang lain 5 perkara. Salah satunya an ilmihi, madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmunya. Apakah hanya untuk berbangga-bangga, saya paham membaca kitab, saya ahli dalam membaca Al-Quran, hafalan banyak, suara merdu. Apakah hanya untuk berbangga-bangga? Tidak, untuk diamalkan. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, alladzina man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saya ulangi, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh. Saleh berarti sesuai dengan ilmunya. Saleh itu artinya benar, tepat. Tidak akan tepat kalau tidak sesuai dengan tuntunannya. Kalau kita beli kipas angin
dalam keadaan terbongkar. Ada buku panduan merangkainya. Kalau kita pasang tidak sesuai dengan buku panduannya, maka akan salah. Boleh jadi tidak kokoh dan sebagainya. Boleh jadi bautnya berlebih, atau mungkin kurang, entah kemana bautnya satu lagi. Tapi kalau sesuai dengan panduannya, seorang mukmin amalnya sesuai dengan panduan jika sesuai dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam surah An-Nahl, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang beramal saleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Laki-laki ataupun perempuan, jadi tidak dibeda-bedakan di dalam agama kita. Laki-laki beramal soleh, wanita beramal soleh, mukmin, mukminah beramal soleh, semuanya mendapatkan hak yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan kehidupan yang baik, baik di dunia, baik menurut Allah, jamaah semuanya. Kalau kita berbicara tentang baik di sini, baik menurut tinjauan Allah, bukan baik menurut manusia. Kalau baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah. Ketika Allah mengatakan kami akan berikan kehidupan yang baik, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Betapa banyak kadang orang-orang menyesali takdir Allah, lalu setelah dia mengetahui hikmahnya, akhirnya dia bersyukur. Mau berangkat ke Jakarta urusan bisnis, tertinggal pesawat, marah-marah, kesalnya luar biasa, kesal luar biasa, kecewa. Lalu dapat berita pesawat dengan nomor penerbangan sekian kecelakaan. Wah, bersyukur, untung saya tidak jadi berangkat. Nah, itu manusia. Untung tidak jadi berangkat. Mau berangkat ke Pekanbaru, tertinggal travel. Ternyata dapat informasi travelnya tabrakan. Untung saya tadi ditinggalkan travel. Awalnya marah-marah, akhirnya berkata untung saya tadi ditinggalkan travel. Kalau tidak saya mungkin juga jadi korban. Itulah manusia. Allah ketika mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu berdasarkan ketetapan Allah, bukan berdasarkan ketetapan manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, dan Allah juga yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Sudah azan, masuk waktu isya. Baik kita lanjutkan. Allah mengatakan atau menegaskan di dalam surat Al-Asr bahwa manusia semuanya merugi. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita-wanita yang beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Yang baik, ini catatan penting, yang baik bukan berdasarkan pertimbangan manusia, ukuran manusia, tapi berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirat kelak, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya kami akan beri balasan yang lebih bagus dari yang dahulu mereka lakukan, dari yang dahulu mereka amalkan ketika hidup di dunia. Di dunia Allah berikan kehidupan yang baik. Baik ini bagaimana? Boleh jadi tentram, tenang. Baik tidak mesti banyak harta, baik tidak mesti kebunnya luas, baik tidak mesti istrinya banyak, baik tidak mesti anaknya banyak, baik tidak mesti jabatannya tinggi, asetnya di mana-mana, tidak. Karena baik menurut Allah itu tidak seperti itu. Sedikit tapi berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat pun kelak Allah berikan balasan yang jauh lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai bukti bahwa amal soleh
menjadi sebab seorang hamba diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa tawasau bil haqq. Setelah Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq, dan orang-orang yang saling mewasiatkan kebenaran. Apa maksudnya? Saling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak membiarkan kemaksiatan, merajalela, mengajak teman, saudara, sanak, keluarga kepada kebaikan, dan melarang orang-orang yang kita cintai, sanak, saudara, karib kerabat kita, teman, tetangga, dari kemungkaran. Yang seperti ini kata Allah, Allah hindarkan dari kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq. Saling mewasiatkan kepada kebenaran. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Fussilat? Baca surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyuruh ke jalan Allah? Ini pujian Allah terhadap orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan jamaah semuanya tidak mesti harus ustaz, tidak mesti harus guru agama, tidak mesti harus seorang dai, penceramah. Semua kita bisa mendapatkan pujian Allah ini. Karena Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang paling baik ucapannya? Ucapan-ucapan yang orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, itulah ucapan-ucapan yang terbaik. Akhi, ayo kita hadir ke kajian. Akhi, besok malam ada kajian, hadir ya. Itu ajakan, ucapan yang baik. Besok ada serang langsung sepak bola, timnas. Ngaji atau lihat serang langsung. Berkurang jamaah di masjid jadinya. Tapi kalau mengajak ke perkara-perkara yang baik, Allah yang memujinya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada yang lebih baik melainkan perkataan orang-orang yang menyuruh ke jalan Allah. Kemudian Allah juga mengatakan umat ini, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran, umat ini adalah umat yang terbaik. Di dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kata Allah kepada sahabat, memang ucapan ini ditujukan kepada sahabat, tapi mencakup semua umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman kelak. Ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baiknya umat yang telah dikeluarkan untuk manusia. Kebaikan, umat terbaik. Kapan didapatkan? Allah sebutkan ciri-cirinya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Kalau demikian, maka berhak mendapatkan cap stempel umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beramar ma'ruf nahi munkarlah, sehingga umat ini tetap menjadi umat yang terbaik, sehingga Allah pun hindarkan umat ini dari khasarah, dari kerugian yang Allah ancamkan di ayat kedua dari surat Al-Asr. Jika umat ini sudah melupakan amar ma'ruf nahi munkar, maka khawatir akan menjadi seperti kaum yang terlaknat. Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, mereka dilaknat oleh Allah melalui lisan Daud, Nabi Daud, dan melalui lisan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa dilaknat?
Karena mereka durhaka. Allah mengatakan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu dilaknat karena mereka durhaka dan mereka melakukan permusuhan. Lalu di ayat yang ke-79 Allah mengatakan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Orang-orang tersebut mereka tidak melarang kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Dibiarkan saja. Di depan mereka orang berbuat maksiat, biarkan saja. Bahkan mungkin dia bermaksiat, dia tahu ada orang-orang yang berbuat curang, khianat, dibiarkan saja. Ada yang berbuat berbagai dosa, dibiarkan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Itu ciri-cirinya. Maka kita tinggal memilih. Pilihan ada dua. Menjadi umat terbaik, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ingin menjadi umat yang terlaknat, tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Terlaknat, na'udzubillah. Sedangkan mewasiatkan kepada kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, sebab Allah selamatkan dari kerugian yang abadi kelak. Kemudian yang terakhir, wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan agar sabar. Saling mewasiatkan agar sabar. Sabar dalam berilmu. Seseorang belajar butuh sabar, jamaah semuanya. Hadir ke majelis ilmu butuh sabar. Semua sabar. Sabar dalam berilmu. Buah dari bukti ilmu tadi iman. Kemudian sabar dalam beramal saleh. Sabar dalam amal saleh. Bagaimana contohnya? Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Ibadah butuh sabar. Amal saleh, ibadah butuh sabar. Kemudian sabar dalam berdakwah. Dan orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang seperti mereka, para dai yang menyebarkan agama Islam. Sabar. Kalau seandainya para ulama-ulama, para salafus saleh dahulu tidak sabar, mungkin kita tidak akan mengetahui Islam. Tapi mereka sabar. Bagaimana sabarnya Imam Bukhari mengumpulkan hadis, bagaimana sabarnya Imam Muslim, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya, Imam Syafi'i. Kalau mereka tidak sabar dalam menimba ilmu, kita tidak akan mengenal nama-nama mereka. Tapi buah dari kesabaran mereka sampai ilmu mereka kepada kita. Dan kita pun belajar dari apa yang telah mereka nukilkan, mereka abadikan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi butuh kesabaran. Orang-orang yang sabar, kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan ditepati ganjaran mereka bighairi hisab, tanpa dihisab. Tanpa dihisab maksud tanpa ada hitungan bilangannya, tanpa ada batasnya. Allah akan sempurnakan, Allah akan tepati ganjarannya bighairi hisab, tanpa ada hitungan angkanya. Kalau mungkin sholat berjamaah di masjid 27 kali lipat, ada hitungannya. Membantu menyelenggarakan jenazah sampai dimakamkan, sampai diantar ke pemakaman mendapatkan pahala 2 qiraat, ada hitungannya. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Begitu ada hitungannya. Tapi Allah menjanjikan ganjaran untuk orang-orang yang sabar. Bi ghairi hisab, kata Allah, tanpa ada ketentuan hisab angka. Maka wajar kalau Allah perintahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Wasabiru, dan perkuatlah sabarmu. Sabar betul, terus diperkuat sabar. Dan sabar itu di awal-awal, tidak di akhir-akhir. Ketika mendapatkan ujian, cobaan, musibah di awal. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan bersama beberapa orang sahabatnya, melewati suatu makam. Ada seorang wanita yang menangis. Menangis si anaknya yang baru dimakamkan. Lalu Rasulullah mengingatkannya,
Wanita ini tanpa menoleh, tanpa melihat ke belakang siapa yang mengingatkannya, mengatakan, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Lalu Rasulullah pergi meninggalkannya. Kemudian sahabat memberitahukan wanita ini, itu tadi yang mengingatkanmu adalah Rasulullah. Terkejutlah wanita ini dan bergegaslah dia menghampiri, mendatangi Rasulullah dan mohon maaf dan menyatakan bahwasanya dia akan bersabar. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya sabar itu fi sadmatil ula, di awal kejadiannya, di awal musibahnya. Kalau sudah lama, apalagi sudah ada yang mengingatkan sebelum itu, sudah bukan tidak boleh, boleh, tapi tidak lagi sesempurna awal pahalanya. Ada contoh lainnya tentang sabar dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Atha bin Rabah. Beliau berkata, telah berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, kata sahabat ini, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah engkau aku beritahukan seorang wanita penghuni surga? Lalu kata Atha bin Rabah, bala, ya saya mau. Lalu kata Ibnu Abbas, wanita yang berkulit hitam ini adalah wanita penghuni surga. Diceritakanlah kisahnya. Wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan penyakitnya, penyakit ayan. Mengadukan penyakitnya, penyakit ayan. Lalu minta kepada Rasulullah agar didoakan kesembuhan. Kata Rasulullah, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, bersabarlah. Engkau bersabar, saya jamin surga untukmu. Lalu kata wanita ini, kalau begitu saya sabar. Lalu katanya lagi, akan tetapi kadang-kadang kalau penyakit ayan saya kambuh, aurat saya tersingkap, maka doakanlah agar Allah menutup aurat saya, tidak tersingkap. Lalu Rasulullah mendoakan, sehingga wanita ini tetap dalam kondisinya, penyakitnya ada, kadang-kadang kambuh, kadang tidak. Akan tapi ketika kambuh, dengan izin Allah tidak tersingkap auratnya. Nah, ini buah dari sabar. In syi'ti sabarti walakil jannah, kata Rasulullah. Jika engkau sabar, bagimu surga. Maka orang-orang yang sabar, buah dari kesabarannya adalah surga. Dan Allah akan tempatkan kelak di tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam salah satu risalahnya, kitab Al-Usul Salasah, menyebutkan bahwasanya ada 4 perkara yang wajib dipelajari oleh seorang mukmin. Yang pertama al-ilmu, ilmu tentang Allah, tentang agamanya, tentang Rasulnya. Yang kedua tentang amal. Yang ketiga tentang dakwah. Yang keempat tentang sabar. Lalu beliau membawakan dalil surat Al-Asr ini. Seolah-olah beliau ingin mengatakan surat Al-Asr ini adalah dalilnya, dalil wajib bagi setiap orang untuk berilmu, untuk beramal, untuk berdakwah dan bersabar. Dalilnya surat Al-Asr. Dan itu juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu ala khalqi hujjatan ghaira hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah yang lainnya kepada manusia kecuali hanya surat ini, yaitu surat Al-Asr. Tentang apa? Tentang wajibnya berilmu. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah. Tentang wajibnya beramal dari ilmu, mengamalkan ilmu. Tentang wajibnya mendakwahkan ilmu. Tentang wajibnya bersabar, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Cukup surat ini saja sudah cukup sebagai dalilnya, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jika seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lainnya, maka satu surat ini saja sudah cukup menjadi hujjah tentang wajibnya berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Maka jamaah semuanya, ikhwan akhwat, bersabarlah dalam menuntut ilmu, bersabarlah dalam mengamalkan ilmu, dan bersabarlah dalam menyebarkan dakwah ini. InsyaAllah Allah akan memberikan balasan yang terbaik yang ada di sisinya. Ini kajian kita malam hari ini.
Biasanya ada tanya jawab atau bagaimana? Ada. Baik. Apakah malam hari ini ada tanya jawab atau kena muqaddimah pembukaan cukup? Tidak, saya tanya dulu, ada atau tidak? Kalau kita buka forumnya, kalau memang ada, kita adakan. Kalau tidak, insya Allah bulan depan. Ya. Bagaimana? Ada kan? Tidak ada. Masya Allah. Biasanya ada tanya jawab ya. Biasanya, berarti kedepannya kita adakan khusus waktu untuk tanya jawab. Ya. Baik, untuk malam hari ini cukup sampai di sini sebagai awal pertemuan kita di masjid ini, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan menjadi pengingat, penyemangat kita agar tetap istiqamah di atas jalan Allah, agar tetap istiqamah berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.